Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera ya sahabat. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Kali ini Wangi Pandan akan membagikan cara mengasap ikan yang simple dan higienis di rumah ya sahabat. Dan nantinya ikan hasil pengasapan ini dapat langsung kita konsumsi atau dapat juga kita olah menjadi jenis resep masakan lain ya sahabat. Untuk jenis ikannya, sahabat dapat menggunakan jenis ikan apapun. Cara mengasap ikan yang simpel ini sebelumnya telah Wangi Pandan bagikan di episode sebelumnya ya sahabat. Untuk linknya sahabat dapat melihatnya di kolom description. Di sana Wangi Pandan mengasap ikan jenis ikan pari ya, atau biasa disebut dengan iwak pe atau mangut. Untuk perlengkapan dan bahannya sahabat dapat melihatnya di sini ya, atau di kolom description. Siapkan 1 buah kuali yang terbuat dari tanah liat berikut dengan tutupnya ya sahabat. Di sini kuali Wangi Pandan telah sering digunakan ya. Jadi keadaan dalamnya seperti ini ya sahabat. Ini setelah digunakan dapat dicuci hingga bersih ya. Sahabat dapat membelinya di pasar tradisional atau di toko-toko online. Wangi Pandan membelinya untuk ukuran sebesar ini 90.000 ya di toko online. Mungkin jika sahabat membelinya di pasar tradisional, harganya akan jauh lebih miring ya. Kemudian siapkan juga batang daun pisang atau bisa juga diganti dengan bambu ya sahabat jika ada. Di sini Wangi Pandan menggunakan batang daun pisang saja ya. Kemudian potong-potong sesuaikan dengan diameter kuali yang sahabat miliki ya. Dan siapkan juga secukupnya batok kelapa, juga pasir yang telah kita cuci hingga airnya menjadi bening setelah dicuci ya sahabat. Pertama-tama tuang pasir ke dasar kuali. Gunakan sarung tangan plastik atau dapat juga menggunakan plastik kresek ya sahabat, agar tangan kita tidak kotor. Setelah itu kita ratakan pasirnya agar merata di dasar kuali ya, seperti ini ya. Kemudian panggang kuali hingga pasirnya mengering. Di sini Wangi Pandan menggunakan alat bantu seperti ini ya, besi penyangga, agar kualinya tidak miring dan posisinya kokoh. Gunakan api besar terlebih dahulu selama kurang lebih 5 menit. Kemudian kecilkan apinya menjadi api sedang dan kita panggang selama 10 menit ya. Sambil menunggu kualinya panas, sahabat dapat mempersingkat membuat bara pada batok kelapanya dengan cara dibakar langsung di atas kompor seperti ini ya sahabat. Ini untuk mempersingkat waktu. Gunakan besi penyangga yang biasa kita gunakan untuk membakar ikan seperti ini ya. Gunakan api kecil saja ya, dan bakar batok kelapa ini hingga menjadi bara dan mengeluarkan asap ya. Nah, jika telah berasap seperti ini, tandanya batok kelapa ini siap untuk kita gunakan ya. Tuang ke atas permukaan pasir yang telah kita panaskan tadi. Kemudian kita tata. Setelah itu tata atau atur batang daun pisangnya di atas permukaan batok. Dan diaturnya rapat ya sahabat, karena batang daun pisang ini akan menyusut pada saat dipanaskan ya. Jadi rapat seperti ini. Setelah itu tutup terlebih dahulu kualinya dan panaskan kembali selama 15 menit agar kuali ini dapat menghasilkan asap di dalamnya ya. Dan tetap gunakan api sedang. Hal ini kita lakukan agar pada saat kita memasukkan ikannya nanti, posisi dalam kuali sudah panas dan menghasilkan asap ya sahabat.
Sambil menunggu kualinya, kita dapat mempersiapkan ikannya. Di sini ikannya telah Wangi Pandan marinade menggunakan air perasan jeruk nipis dan dipotong-potong terlebih dahulu seperti ini ya. Hal ini untuk memudahkan kita mengambilnya pada saat matang nanti. Kemudian setelah itu, siapkan 6 tusukan sate ya sahabat, seperti ini untuk menyatukan ikannya sementara pada saat kita panggang dan memudahkan kita mengangkat atau membolak-balik ikan ini ya. Tusukan sate, gunakan 2 tusuk untuk 1 ikan, seperti ini ya sahabat. Nah, seperti ini, ikannya mudah untuk diangkat dan dibalik, atau pada saat matang mudah dilepaskan potongannya ya. Untuk jenis ikannya, sahabat sesuaikan saja dengan selera sahabat ya. Bisa menggunakan ikan cakalang, yang biasa disebut dengan cakalang fufu ya, atau jenis ikan lain. Yang paling populer biasanya ikan pari ya sahabat, karena proses pengasapan ini akan menghilangkan bau pesing pada ikan pari. Nah, seperti ini ya. Setelah potongan ikan ini kita satukan sementara menggunakan tusukan sate, memudahkan kita untuk mengangkat ya sahabat. Nah sahabat, ikan ini tidak perlu kita beri bumbu ya, karena pada saat selesai kita mengasap, ikan ini akan mengeluarkan rasa gurih dan asin yang dimiliki oleh daging ikan itu sendiri ya sahabat. Jadi tidak perlu ditambahkan garam. Untuk ikan bandengnya ini, Wangi Pandan tidak menyatukannya ya, karena bagian kepalanya sudah digunakan untuk masakan lain. Setelah kuali berasap seperti ini, berarti kuali ini siap untuk kita gunakan sebagai media pengasapan ikan. Tata ikan sesuaikan dengan jumlahnya ya sahabat. Di sini Wangi Pandan mencoba mencukupkan saja dalam 1 kuali ini ya, sekali pengasapan saja seluruh jumlah ikannya. Nah, di sini terlihat asapnya ya sahabat, telah keluar dari dasar kualinya. Setelah itu, tutup kuali dan panaskan kuali ini atau panggang kuali ini selama kurang lebih 30 menit untuk jumlah ikan sebanyak ini. Jika jumlah ikannya lebih sedikit, maka waktunya dapat dikurangi ya sahabat. Gunakan api sedang saja ya. Jangan lupa untuk diberi rongga pada tutup kualinya ya, agar asapnya dapat mengalir keluar. Karena asap dari batok kelapa ini mengandung fenol ya sahabat, sebaiknya dialirkan keluar ya. Kemudian setelah itu balik ikan secara perlahan ya sahabat, agar ikannya tidak hancur dan tetap utuh. Setelah semua ikan ini kita balik, tutup kembali kuali dan panggang kembali selama kurang lebih 30 menit ya. Jangan lupa untuk diberi aliran di samping tutup kualinya ya sahabat, agar asapnya dapat mengalir keluar. Nah sahabat, sebelumnya bantu Wangi Pandan untuk membangun channel ini ya, dengan cara subscribe. Karena menurut dari keterangan YouTube, Wangi Pandan melihat data seperti ini, ternyata ada beberapa pemirsa dari Wangi Pandan yang lupa loh untuk subscribe channel ini. Jangan lupa ya sahabat, subscribe itu gratis lama-lamanya kok. Terima kasih ya sahabat sebelumnya. Baiklah, kita lanjutkan kembali ya. Setelah 30 menit, buka tutup kuali dan proses pengasapan ikan ini pun selesai ya sahabat. Ikan dapat kita sajikan hangat-hangat atau dapat juga kita simpan di kulkas di lemari pendingin dan kita olah menjadi resep masakan ikan yang lain ya. Jangan lupa sajikan bersama dengan nasi hangat dan sambal favorit sahabat ya. Nah sahabat, terima kasih banyak ya telah menyaksikan video ini.
Semoga tutorial atau cara mengasap ikan ini bermanfaat ya. Sampai jumpa.